Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Edi Darmoyo dalam materi Expressive Public Speaking. Materi ini adalah materi yang saya share dalam program saya Akademi Trainer Muda, yaitu sebuah program yang menyiapkan calon-calon public speaker muda, calon-calon trainer muda. Dia belajar intensif dengan saya dan kami siapkan untuk bisa menjadi seorang pembicara yang hebat dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi seorang trainer-trainer yang hebat untuk menginspirasi SDM Indonesia. Oke. Baik, kita akan bicara tentang ekspresi public speaking. Namun sebelumnya, bagi Anda yang mungkin belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Edi Darmoyo, saya seorang trainer, saya seorang motivator, saya seorang konsultan di bidang pengembangan potensi atau yang dikenal dengan branding saya yaitu seorang psychogenetic coach. Saya berada di sebuah perusahaan milik saya yang dikenal dengan TPC Corporation, mensuplai kebutuhan training untuk sekolah, instansi dan perusahaan. Oke, saya sudah hampir mungkin lebih dari 15 tahun ya menekuni dunia pengembangan SDM dan sudah menulis beberapa buah buku. Oke. Saya akan mulai dengan mengenalkan bahwa program ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari program Akademi Trainer Muda di mana saya mendidik anak-anak muda yang ingin menjadi seorang public speaker atau seorang trainer. Dia belajar bersama saya di kelas ya, di kelas secara offline. Kalau sekarang karena ada COVID-19 kita belajar secara online ya. Sudah ada angkatan pertama, angkatan kedua yang sudah kami wisuda dengan tema programnya Speak to Lead. Dan sekarang ini ada angkatan ketiga di Temanggung sedang persiapan Speak to Lead juga dan sudah ada angkatan yang keempat. Nah, persiapan ke depan nanti kami akan merekrut angkatan yang kelima. Mudah-mudahan bagi Anda yang tertarik bisa segera bergabung bersama saya. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan mengapa komunikasi itu penting, mengapa communication skill itu penting. Oke, ternyata 80% problem itu bisa diselesaikan dengan keterampilan berkomunikasi. Masalah manusia dimanapun mereka berada, baik di rumah, di sekolah, di instansi, di perusahaan, bahkan di negara, problem itu terjadi karena komunikasi, masalah komunikasi. Bisa miskomunikasi, bisa komunikasi yang tidak jelas, bisa kesalahpahaman. Nah, itu bisa memunculkan masalah. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang bisa menyelesaikan masalah, maka belajarlah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan diri Anda sendiri, dan berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, maka penting sekali communication skill itu karena ini menjadi bagian dari keahlian yang akan mendukung sukses Anda dimanapun Anda berada. Oke, maka saking pentingnya communication skill ini, maka hidup ini sebenarnya untuk berkomunikasi, untuk ngomong, untuk bicara. Bayi aja menangis, ya, untuk menjelaskan bahwa dia lapar, dia haus, dia mungkin ada yang gatal, ya, dia tidak nyaman, dia menangis. Maka hidup itu untuk berbicara. Dan ketika Anda mengolah kemampuan berbicara itu, maka Anda menjadi manusia yang istimewa. Kenapa? Karena ketika Anda mampu berbicara baik kepada orang lain atau ke banyak orang, maka berarti Anda telah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 80% persoalan manusia, termasuk persoalan Anda. Jadi orang-orang yang pandai berbicara, baik secara interpersonal ataupun secara publik, itu biasanya dia mampu menyelesaikan banyak masalah manusia dengan ide-idenya, dengan gagasan-gagasannya, dengan sebuah inspirasi, maka dia akan membantu memberikan pencerahan, memberikan semangat, memberikan ide bagi orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Maka life to speak, hiduplah untuk berbicara, hiduplah untuk membantu sebanyak mungkin manusia. Oke. Nah, berikutnya, kenapa communication skill ini penting dan bagaimana membangun komunikasi, membangun keterampilan berkomunikasi? Ternyata ada 3 level communication skill. Yang pertama yang paling dasar adalah personal communication atau disebut dengan kemampuan berbicara secara pribadi yang disebut dengan self talk ya. Jadi kemampuan Anda berbicara dengan diri Anda sendiri disebut dengan self talk.
Jadi Anda bicara, kenapa ya aku kok malas? Apa yang aku cari dalam kehidupan ini? Mengapa ya aku kok tidak semangat? Supaya aku semangat bagaimana ya caranya? Apakah kamu benar-benar ingin sukses? Apakah aku ini mau seperti ini terus? Itu adalah personal communication atau self talk. Kemampuan self talk membuat Anda semakin bisa mengendalikan diri Anda. Ya, perbedaan orang gila dan orang waras adalah orang gila itu tidak memiliki self talk yang baik. Dia justru kebingungan dengan apa yang menjadi tujuan hidup dia. Sedangkan orang waras, self talk-nya bagus dan bisa membimbing dia untuk berjalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Ini personal communication, keterampilan komunikasi level 1. Level 2 adalah interpersonal communication, di mana Anda mulai belajar berkomunikasi dengan orang lain di sekitar diri Anda. Bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang. Anda harus mampu berkomunikasi dengan mereka. Ini perlu dilatih. Nah, ini penting sekali untuk membangun relationship. Penting sekali untuk menyelesaikan persoalan. Penting sekali untuk belajar. Penting sekali untuk menyampaikan gagasan Anda kepada orang-orang terdekat Anda. Maka Anda harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan beberapa orang di sekitar Anda. Ini disebut dengan keterampilan komunikasi tahap 2, yaitu interpersonal communication. Nah, selanjutnya, jika Anda ingin lebih bisa berperan di lingkup yang lebih luas, Anda harus memiliki keterampilan level 3, yaitu public communication, di mana Anda mampu berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang. Oke, dengan orang banyak, orang-orang yang mungkin berdiri di depan Anda, mungkin yang duduk di depan Anda, di kelas misalnya, di hall, atau mungkin di tempat lain yang luas. Nah, ini adalah keterampilan level komunikasi untuk orang-orang yang dia siap menjadi public figure, siap menjadi leader. Maka Anda perlu melatih diri Anda jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berpengaruh, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang bisa membawa perubahan, maka Anda harus belajar di komunikasi level ketiga. Inilah yang diajarkan di Akademi Trainer Muda. Kami mengajar anak-anak yang dulunya nervous, kami ajari bagaimana cara berbicara, bagaimana caranya menyusun kalimat-kalimat, bagaimana cara bicara lebih meyakinkan. Ini kita mengasah kemampuan public communication atau public speaking. Inilah level komunikasi tingkat 3. Nah, harapan saya jika Anda benar-benar ingin belajar menjadi seorang public speaker yang hebat, yang ingin memiliki daya persuasif yang hebat, punya pengaruh yang kuat kepada lingkungan Anda, maka belajarlah public speaking dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan bergabunglah bersama kami di program Akademi Trainer Muda. Kami menunggu Anda di program ini dan silakan bergabung di program saya di masa pandemi ini. Kami mengajak Anda untuk bergabung di program namanya Speak is Easy, di sebuah program e-course di mana Anda bertemu dengan saya secara online dengan Zoom. Kita belajar di 6 sesi ya, 6 sesi. Kami akan ajarkan dasar-dasar public speaking agar bicara terasa lebih mudah. Dan setelah itu nanti, jika Anda memiliki talent, Anda punya kemampuan dan dianggap mampu memahami materi dengan baik, maka Anda nanti akan bergabung sebagai member Akademi Trainer Muda. Demikian dari saya, sampai berjumpa dan kami tunggu kehadiran Anda di program Akademi Trainer Muda. Bergabunglah di program Speak is Easy. Demikian, terima kasih. Saya Edi Darmoyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.